sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Tekaraos tos sasi kamari ku Ustaz Indra. Naku abdi. Masa tahunnya Damang Ibu Haji. Ya, ibu bapak, urang teraskeun Kitabus Sirah halaman 20 hiji, ad-da'watu jahran. Penak Pak Ibu? Dakwah zahar. Jadi dakwah terbuka Rasulullah SAW pada masa awal sebelum Rasul hijrah. Kepenak? Pak Haji halaman 2 hiji anu nyandak kitab Nurul Yakina tiasa dibuka. Gusim kuring diterjemah heula Bapak Ibunya, oke dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-da'watu jahran. Dakwah terbuka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelumnya itu dakwah syirriyah, dakwah Rasulullah tertutup. Ya, sekarang dakwatu jahran. Istamarat dakwatu syirriyah salasa sanawatin. Kepada Bapak Ibu? Ayat? Ya. Berlangsung dakwah Syria pada masa Rasulullah SAW di awal periode Mekah. Salasa sanawatin, Rasul menghabiskan dakwah Syriahnya, dakwah tertutupnya selama 3 tahun setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi ketika Rasul usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul, tahun yang 3 tahun pertama dakwah Rasul secara tertutup. Ya. Ajaba fi asna'iha katsirun minal asrafil wal mawali. Menerima dakwah Rasul selama 3 tahun pertama banyak di kalangan para bangsawan dan hamba-hamba sahaya. Ya. Jadi 3 tahun pertama itu banyak di antara orang-orang Quraisy yang menerima dakwah Rasul, yaitu di kalangan bangsawan seperti Abu Bakar Siddiq, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awwam. Jadi 3 orang bangsawan Quraisy yang terkenal dengan ahli dagang, entrepreneur unggul, itu masuk Islam pada masa Syria itu. Kemudian di kalangan hamba saya juga demikian. Ba'da zalika, setelah dakwah sembunyi-sembunyi itu, umira sallallahu alaihi wasallam bil jahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah dakwah terbuka biqauli ta'ala, melalui firman Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda tinus sa'ida, artinya sampaikanlah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terbuka bima tu'marun, terhadap apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi Rasul berdakwah secara terbuka setelah diperintahkan oleh Allah. Wa arid anil musyrikin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Bapak Ibu ya. Jadi ayatnya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 ya. Fasda bima tu'marun
sampaikanlah dengan terbuka bima tu'mar, apa yang diperintahkan kepada engkau, wa'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Ya. Sekarang yang ketiga, fashoida ala sofa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, soida itu artinya Rasul naik ke bukit Sofa. Bapak Ibu yang pernah beribadah ke tanah suci, itu ada yang namanya Sofa dan Marwah. Nah, bukit Sofa, Rasul naik ke bukit Sofa. Wa nada qaumahu. Kemudian Rasulullah SAW menyeru kaumnya. Jadi awal Rasulullah SAW dakwah terbuka, Rasulullah SAW beliau naik ke tempat yang tinggi di sekitar Ka'bah, karena Sofa dengan Ka'bah itu tidak terlalu jauh, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyeru kaumnya. Kaum di sini siapa Bapak Ibu? Orang-orang Quraisy, ya. Falamastama'u, maka tatkala orang-orang Quraisy itu berkumpul, qala lahum, Rasul berkata kepada mereka, hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bihi, apakah kalian akan membenarkanku? Hal tusaddiqunani, apakah kalian akan membenarkanku? Fima ukhbirukum bihi, terhadap apa yang akan aku kabarkan kepada kalian. Jadi Rasul naik di bukit Sofa, kemudian Rasul berkata, hal tusaddiqunani, apakah kalian akan membenarkanku? Fima ukhbirukum bihi, terhadap kabar yang akan aku sampaikan kepada kalian. Faqalu jami'uhum, kemudian mereka orang-orang Quraisy itu berkata, na'am, kami akan membenarkan apa yang akan kau sampaikan kepada kami. Majarabna alaika kadziban, sesungguhnya kami tidak pernah mendapati kepada engkau kadziban, berdusta. Jadi modal awal Rasul apa Bapak Ibu? Tidak pernah berdusta. Jadi Rasul punya modal namanya kejujuran. Majarabna alaika kadziban, kami tidak pernah mendapati engkau kadziban, berdusta, mundu nas'atika ilal an, semenjak engkau sedari kecil sampai sekarang. Jadi Rasul dari mulai kecil sampai sekarang, berarti usia Rasul berapa tahun? 40 diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, tambah 3 tahun berarti 43. Jadi 43 tahun Rasul teu pernah bohong sakecap oge. Selama 43 tahun Rasul tidak pernah dusta. Ya. Bapak Ibu, cik ibu-ibu, kita kahitung sampai usia 43 tahun ibu bapak steril dari dosa. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mempercayai ucapan Rasul. Kenapa mempercayai? Karena Rasul tidak pernah sekalipun berdusta. Padahal ketika itu di kalangan orang-orang Quraisy terkenal masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah itu masyarakat yang rusak moralnya. Jadi dusta sudah merupakan hal yang biasa, gitu ya. Tapi orang-orang Quraisy ketika itu mengakui kalau Rasul itu sedari kecil sampai diangkat menjadi Rasul sampai usia 43 tahun, Rasul tidak pernah diketahui berdusta. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, angkidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian, selamatkanlah diri kalian minan nar, dari api neraka. Jadi angkidhu anfusakum minan nar,
selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Inni nadhirul lakum min adzabis syadid, sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian dari azab yang pedih. Jadi sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian dari azab yang pedih. Faqala lahu ammuhu Abu Lahab, kemudian berkata pamannya. Siapa pamannya ibu bapak sekalian? Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah paman Rasul, ya, saudaranya ayahnya, jadi saudara ayahnya. Jadi Abu Lahab itu anak dari Abdul Muttalib, ya. Jadi ada paman yang cinta ke Rasul namanya Abu Thalib, ada paman yang sangat sekali murka ke Rasul namanya Abu Lahab. Kemudian berkata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau, binasalah engkau ya Muhammad. A'lihada jama'tana, apakah hanya untuk ini, apakah hanya untuk mendengar ini, jama'tana, engkau mengumpulkan kami? Apakah hanya sekedar menyampaikan itu, bahwa selamatkanlah kalian dari neraka, sesungguhnya aku mengingatkan kepada kalian tentang azab yang sangat pedih. Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, binasalah engkau Muhammad. A'li hadza jama'tana, apakah hanya ini, hanya karena ini, jama'tana, engkau mengumpulkan kami. Fa'anjalallahu fi haqqi surat Al-Lahab, maka turunlah Quran surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi disebutnya kedua tangan, padahal maksudnya adalah semuanya. Itu asbabul nuzul surat Al-Lahab. Nah, Bapak Ibu, itu yang ada di buku Bapak Ibu sekalian, ya. Ainu badai nerjemahkan. So, Bapak di pasien door press. Itu Mas, aduh saya ingat Mas waktu ikrar syahadat, ya, luar biasa. Pengen, ya. Bapak-bapak Ibu sedayana, itu prolog dari kisah ini, ya. Saya akan bacakan nanti fikus sirahnya. Nih, itu hanya terjemah sedikit dalam kitab Nurul Yakin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang saya akan mengulas. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi Rasul, usia Rasul tadi berapa tahun Bapak Ibu? 40 tahun. Yang jadi pertanyaan, kenapa Rasul diangkat jadi Rasul di usia 40 tahun? Itu ya, pertanyaan itu. Kenapa tidak ketika Rasulullah SAW usia 25 gitu, semenjak menikah dengan Siti Khadijah? Dan apakah nabi-nabi yang lain pun diangkat pada usia yang sama? Bapak Ibu, ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Rasul diangkat menjadi seorang nabi itu di usia 40 tahun, karena mengukur keumuman umat akhir zaman, kata Rasul, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jadi tengah-tengah. Jadi 40 tahun itu adalah usia matang dari segi intelektual dan matang dari segi mental spiritual. Jadi usia 40 mah usia matang intelektual, matang spiritual. Matak sok aya istilah mun pameget mah 40 tahun teh naon?
Beger Mindo. Mas tahu nggak Beger Mindo? Mas Matius ya? Yo, Mas itu Matius. Ya, Mas Matius dulu pernah di kelas adat sama saya. Mudah-mudahan istiqomah ya Mas ya. Subhanallah. Jadi 40 tahun laki-laki mah Beger Mindo. Ibu-ibu? Laki-laki, ibu bapak sekalian, karena pada usia 40 tahun mereka itu dari karir sedang menanjak gitu ya. Gitunya Bu. Nah, dari segi intelektual matang, dari segi mental juga sudah matang. Ya. Jadi laki-laki itu usia 40 tahun adalah usia yang sempurna ketika mengemban amanah yang sangat besar. Kalau kurang usia itu, belum matang secara mental spiritual, bekal intelektual belum matang, ketika ada ujian dia mudah untuk stres ya, mudah untuk stres. Jadi ibu bapak seperti itu karena usia 40 lah menjadi usia kematangan seseorang di dalam fungsi-fungsi keduniaan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW usia 40 tahun, 3 tahun pertama Rasul dakwah syiriah. Rasul dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang Rasul dakwahi adalah orang-orang terdekat, Bapak Ibu ya. Jadi yang Rasul pertama dakwahi adalah orang-orang terdekat. Nih, kenapa Rasulullah SAW dakwahi orang-orang terdekat? Karena seorang dai, seorang juru dakwah akan berat dia menjalankan dakwahnya kalau orang-orang terdekatnya tidak mendukung dakwahnya. Bapak Ibunya, sangat ironis seorang dai ketika dakwah ke khalayak umum dia sukses, tapi dakwah kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya tidak dia dakwahi. Jadi anak, istri dan keluarganya tidak dakwahi. Dia lebih fokus dakwah kepada di luar. Padahal yang dihisab pertama kali bagi seorang dai itu siapa Bapak Ibu? Anaknya, istri. Itu ya. Jadi jangan sampai ketika dengan umat dielu-elukan, tapi anak sendiri, istri sendiri, kalau seandainya karyawan sendiri dia karyawan, dia justru mencibirnya. Jadi yang pertama Rasul dakwahi itu adalah keluarganya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah SAW berdakwah, Pak Ibu, saya sering menyampaikan ke ibu bapak sekalian, yang pertama kali mendakwahkan Islam di Indonesia siapa Bapak Ibu? Para pedagang atau para dai? Di buku-buku sejarah kita sering tahu kalau seandainya yang mendakwahkan Islam di Indonesia itu adalah para pedagang. Padahal menurut penemuan terakhir, yang menyebarkan Islam di Indonesia itu adalah para dai. Dai itu adalah juru dakwah. Para dai itulah yang menyebarkan Islam di Indonesia. Yang mereka karena tidak dijamin hidupnya, Bu Pak, jadi dai mah teu dijamin hirupna, iwal ti percaya ke Allah.
untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya menjadi pedagang. Gitu Pak. Jadi yang pokok yang menyebarkan dakwah di tanah Nusantara itu adalah para dai. Tapi untuk memenuhi kebutuhan dirinya, dia berdagang. Sehingga ada dai yang baru jadi guru, ada dai yang jadi pengusaha, ada dai yang jadi seorang pejabat. Jadi yang pokoknya adalah dai-nya. Gitu Bapak Ibu. Karena dai-nya lah yang berdakwah di tanah Nusantara ini, sehingga tidak pernah ditemukan negara Islam mana yang menjajah Indonesia. Ada enggak negara Islam yang menjajah Indonesia? Tidak ada ya. Pernahkah terjadi peperangan suci misalnya? Ya, perang agama di Indonesia? Tidak. Kenapa? Karena yang dakwahnya adalah, yang menyebarkan Islamnya adalah seorang dai. Karena tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, tidak ada yang ngajamin Bapak Ibu, sehingga dia berdagang. Mari kita berpikir agak sedikit kritis. Karena kalau yang berdakwah di Indonesia, yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah para pedagang, maka yang fokus pertama adalah cari keuntungan. Dia pasti akan fokus untuk cari keuntungan. Dia buka usaha selebar-lebarnya untuk dapat memenuhi keuntungan usahanya. Ya. Demikian juga politikus. Kalau seorang dai jadi politikus, dia masih bisa amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau politikus jadi dai, naon oge dipolitikeun. Termasuk nipu ka jalma leutik. Jadi yang pokok adalah seorang dai. Bapak Ibu ya. Ibu bapak, itulah tugas seorang dai. Ya. Jadi saat ini pun juga kalau Indonesia ingin selamat, maka harus dengan cara dakwah. Jadi selamatkan Indonesia dengan cara dakwah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, itu yang poinnya, bahwa yang tugas dakwah ini adalah tugas suci. Memang dari segi kehidupan Bapak Ibu, sepertinya tugas dai itu kan, Rasul mah para pedakwah tuh. Rasul itu kan seorang pedakwah, ya. Di Rasul langsung naik ke atas bukit, langsung Rasul ingatkan kepada orang-orang Quraisy, angkidu anfusakum, selamatkanlah diri kalian. Ini nadhirum bikum, sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian, min azabin syadid, dari azab yang pedih. Jadi Rasul itu mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasul adalah seorang dai. Jadi ketika itu Rasul fungsi seorang dai yang dakwah terbuka. Bapak Ibu, ketika Rasul berdakwah, ada ancaman tidak? Bapak Ibu saya tanya, ketika Rasul berdakwah ada ancaman tidak? Ada. Orang-orang Quraisy selama 43 tahun meyakini Rasul itu bukan seorang pendusta, gitu kan? Rasul bukan seorang pendusta. Tapi ketika Rasul dakwah secara terbuka, orang Quraisy menyebutkan Rasul orang gila, gitu ya. Jadi mereka yakin Rasul dari kecil tidak pernah dusta. Tapi ketika Rasulullah SAW mendakwahkan secara terbuka, orang mencap Rasul majnun, orang gila. Jadi ketika kita sudah berani untuk terbuka dakwah, siap mendapatkan resiko ancaman. Bahkan Buya Muhammad Nasir, kalau Pak Jaya mah tahu ya, Pak Nasir ya, kayaknya tahu ya. Ya. Buya Muhammad Nasir, ya, pernah mewanti-wanti, kalau kita berdakwah, Bu, ibu teh kieu ge dakwah ieu teh.
ya, dakwah ke diri sendiri, dakwah ke keluarga ya. Kalau kita berdakwah terus mulus-mulus wae, dakwah teh lancar wae, aya muka ieu lancar, aya muka ieu lancar. Kata Buya Muhammad Nasir, hati-hati, jangan-jangan dakwah kita tidak diridhoi Allah. Kata siapa Pak Ibu itu? Buya Muhammad Nasir. Jadi kalau ibu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ibu ngaji gitunya, terus gampang wae ngalian dana kaum masjid, gampang wae gitu. Hati-hati, bisi kata Buya Muhammad Nasir, hati-hati, jangan-jangan apa yang kita lakukan tidak diridhoi Allah. Kenapa? Karena biasanya dakwah mah sulit. Dakwah mah pasti sulit lah, mual gampang. Bahkan di sekarang Bu, maaf ya, di kampus-kampus ibu bapak kuliahkan anak misalnya, fakultas mana yang favorit, fakultas mana yang kurang favorit? Biasanya yang kurang favorit mah fakultas dakwah. Di Unisba saja, Unisba ya, dapat informasi dari saya ke saya, Unisba itu kalau fakultas Fikom, fakultas kedokteran, bisa ratusan orang yang berbondong-bondong masuk, bahkan ribuan sampai diseleksi. Fakultas dakwah mah tuh dah beasiswa wae alhalimun, ya maka dia dibayarkan asal naik kuliah, enggak mau ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika terjun di dunia dakwah harus siap menghadapi kesulitan perjuangan. Kenapa demikian? Rasul demikian. Rasul naik ke luhur, ke mana Bu? Apa nama teh? Ke sofa. Rasul panggil, Rasul berkata, Rasul kan memanggil tuh, nada kaumahu, Rasul memanggil kaumnya, angkidu anfusakum minan nar, selamatkan kalian dari api neraka. Sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian dari azab yang pedih. Langsung Abu Lahab berdiri, tabban laka ya Muhammad. Baik. Jadi dakwah mah lamun ada tantangan, lamun ada kesulitan, itu adalah bumbu penyedap masakan kita. Jadi lamun ibu dakwah ngawas kieu hujan, mending keneh di bumi atuh, disimbut ngopi, goreng pisang, bala-bala, itunya. Ieu hujan kudu dakwah, kudu ka masjid, nah pahala agung. Pak Kang Matius, saya sudah dijamin nih, makannya sudah dijamin, hidupnya sudah dijamin. Tapi ini saya ingin selamat, saya ingin ke Islam, saya ingin masuk Islam, biaran fasilitas yang lain saya tinggalkan. Kenapa? Karena saya ingin selamat. Daripada saya fasilitas lengkap, hidup nikmat, tapi kenikmatan itu didahulukan, di akhirat saya tidak mendapatkan apa-apa. Biarkan saya di dunia untuk berjuang. Kenapa gitu? Karena di dunia paling banter usia kita berapa tahun? 60 tahun? 70 tahun? Kesananya kita akan mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau di akhirat kita binasa, sangsara saumur-umur. Apa itu? Ya, itu Kang Matius. Saya beritahu ketika ikhlas syahadat, Mas, kalau Mas masuk Islam seperti ini, siap Ustaz. Subhanallah. Dibuktikan sekarang nggak rajin ngaji ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu, dakwah mah pasti ada rintang. Jadi upami dakwah mulus-mulus wae, kata Muhammad Nasir apa? Hati-hati, cek lagi,
jangan-jangan dakwah kita ada tidak diridhoi Allah. Itu ya. Ibu kacaroge sok dakwah tara. Halo. Kapan wajib dakwah mah? Bapak ka ibu sok dakwah tara. Nah, sareng renyung kieu teh. Aduh, cenah ustadznya. Rasul yang pertama kali dakwah ke siapa Bapak Ibu? Ke anaknya, ke istrinya, ke anaknya, ke saudaranya. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu sebelum ditanya orang lain, yang ditanya adalah anak. Ya, itu. Ibu bapak, tapi yakin tugas dakwah itu sekalipun sulit, jaminannya surga. Jadi Bapak Ibu, dalam dunia dakwah kadang-kadang tidak rasional. Bu, ya. Jadi lamun ibu bapak dakwah terus anu kabayang nikmat-nikmat, nu kitu mah sanes dakwah. Dakwah itu harus terasa pedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada profesi yang lebih mulia dibanding seorang juru dakwah. Wa man ahsanu qaulan mimman idda'a ilallah wa amila amalan sholihan. Barang siapakah yang lebih baik ucapannya dibanding orang-orang yang melakukan tugas dakwah, menyuruh orang lain berbuat baik, mencegah orang lain berbuat mungkar, dan dia beramal saleh. Ya. Jadi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu punya anak profesinya seorang dokter. Silakan Bapak Ibu punya anak profesinya seorang entrepreneur. Silakan Bapak Ibu punya anak profesinya seorang birokrat, seorang insinyur, silakan. Tapi harus ada jiwa dakwah di hati. Bapak Ibu ya. Jadi kenapa jiwa dakwah itu tumbuh dari kecil semangat untuk dakwah, ya, sehingga ketika dia jadi dokter, nu pokokna mah daina anjeunna teh, tapi dia jadi dokter. Yang pokok dia dai-nya, kemudian dia jadi politikus. Tapi kalau yang pokoknya dokter, kemudian dia berdakwah, maka yang dominan adalah dokternya. Dakwah selaku jadi sampingannya. Nah, Ibu ya itu. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW dakwah terbuka adalah karena diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Hijr tadi, ya. Bapak Ibu jamaah istiqomah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kana minal mumkini alla ya'murullah rasulahu bi'indari ashiratihi wa dawi qurbahu khosatan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW berdakwah yang pertama dari keluarganya. Karena yang paling sulit dakwah itu semakin dekat kepada yang hubungannya dengan kita, maka akan paling sulit bu dakwah teh. Ibu dakwah karena rencangan teh tepatos kenal. Kadang-kadang kalau sekedar mengingatkan mah tepati hese. Tapi ibu teh ngedakwahkan kepada teman kita, dia berbuat salah, kemudian kita koreksi, kemudian teman kita teman baik kita. Eta hese bu. Siga ibu cik mana anu hese melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ke orang lain atau ke keluarga sendiri? Yang sulit mana bu? Keluarga sendiri. Nah cik bapak ibu bet hese ke keluarga sendiri. Margi keluarga sendiri mah apal modal urang. Nyata keluarga sendiri mah istri kita kan tahu modal kita. Oh, si bapak mah kabatur kudu tahajud, bapak wae tara tahajud.
Kudu sedekah, kudu bapak kudu salat awal waktu, bapak wae tara salat awal waktu. Itu. Jadi semakin kita jaringan lebih dekat kepada kita, maka akan semakin sulit kita di dalam berdakwah itu. Tapi pahalanya jauh lebih besar. Bapak Ibu. Kenapa jauh lebih besar? Karena yang pertama kali akan dihisab berkaitan dengan kita adalah orang yang terdekat kita. Kalau mereka beramal soleh, maka secara emosional beramal soleh lebih cepat ke orang pahala nanti. Bapak Ibu ya, seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan ini ya. Di sini disebutkan yang konfrontasi, yang menentang kepada Rasul itu siapa Pak Ibu? Dalam ini paman Rasul. Siapa paman Rasul? Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab itu oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Surat apa? Allah. Bu, Pak, Cik, saya mau nanya. Hari Al-Quran diturunkannya. Pertanyaan gini, apakah Abu Lahab ketika lahir Abu Lahab, mana yang lebih dulu ada Abu Lahab atau Al-Quran? Bu, Al-Quran di Al-Quran kan tabat yada Abi Lahab itu kan? Anu pertama ayatnya Abu Lahab lah atau Al-Quran lah? Ada beda ya. Nabi ayat Abu Lahab terus ayat gitu. Kan Al-Quran mah ketika turun teh kan di Baitul Izzah. Ya? Ibunya. Jadi di Baitul Izzah Al-Quran gitu tah. Sagemlengna 30 baru ke Rasul munazzamah sesuai dengan waktu dan keadaan kondisi. Wihanis saya nanya, ketika tahun ketiga hijrah Rasulullah SAW berdakwah secara terbuka, kemudian melakukan perlawanan itu Abu Lahab. Apakah Abu Lahabnya itu, apakah surat Al-Habnya itu sudah ada? Atau Abu Lahabnya baru sudah ada Abu Lahab surat itu? Ada. Suitilah ibu, suitilah. Ibu, surat nama tos ayat. Ya. Jadi suratnya itu sudah ada. Kan langsung turun. Ya. Langsung turun. Nah, orang-orang orientalis, orang-orang sekuler, dari sini dia memutarbalikan. Ini hati-hati Ibu Bapak ya. Ini. Ieu rada hese ya pemahaminannya kieu. Orang-orang sekuler dia berkata, "Ah tuh Allah teh cenah tega atuh ka Abu Lahab." Ibu paham yang saya maksud? Bahasa Sunda ngerti kan? Mas bahasa Sunda ngerti nggak? Dikit ya. Kenapa Abu Lahabnya belum ada, tapi ayatnya sudah ada? Halo, sigana sekarang ibu tenudutannya, bapak tenudutannya. Ya, ibu bapak. Abu Lahabnya belum ada, tapi ayatnya sudah ada. Orang-orang yang sentimen, yang tidak senang dengan Islam,
dia langsung menjustifikasi nyalakan Allah. Allah mah teu adil. Abu Lahab ini langsung dicap ahli neraka. Irada serius ya. Ibu-ibu, disinilah kita harus menjawab. Al-Quran tidak menyebut nama aslinya. Kan Abu Lahab itu bukan nama asli, ya. Abu Lahab itu artinya hamba atau orang yang terjilat api. Lahab itu api yang bergejolak gitu ya. Nah, Lahab itu adalah orang yang terjilat api yang bergejolak. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran menyebut orang itu ada yang nama aslinya, ada yang tidak nama aslinya. Kalau seperti Rasulullah disebut nama aslinya Muhammad Rasulullah gitu ya. Nabi Musa disebut nama aslinya, ya. Tapi Abu Lahab dan Fir'aun mah tidak disebut nama aslinya. Abu Lahab teh nama Abul Uzza bin Abdul Muttalib, ya, karena putra dari Abdul Muttalib. Fir'aun teh nama Ramses. Yang jadi pertanyaan, kenapa dalam ayat-ayat tertentu Allah menggunakan lakob, ya, mengenalkan nama panggilan, bukan nama aslinya? Ada yang bisa jawab, bantu? Betul. Hadiah naonnya? Ya baik itu. Ibu, kenapa Allah menyebutkan lakobnya? Karena orang seperti Abu Lahab, orang seperti Fir'aun itu setiap zaman akan selalu ada. Sehingga Allah menyebutkan sifatnya. Tapi kalau disebut namanya berarti eta mah atos we siga gitu. Jadi Allah menjelaskan bahwa kenapa disebut gelarnya, kenapa disebut lakobnya, karena orang-orang seperti Fir'aun, orang-orang seperti Abu Lahab akan senantiasa ada di setiap zaman. Akan ada seperti itu. Penentang dakwah seperti Abu Lahab, penentang dakwah seperti Fir'aun. Abu Lahab itu kan dia merasa keturunan hebat, bangsawan, harta melimpah, gitu ya, jabatannya kuat, sehingga dia merasa saya lebih mulia daripada Muhammad. Padahal awalnya Abu Lahab itu cinta sekali ke Rasul. Jadi Abu Lahab awalnya nyaah ke Rasul, karena Rasul kan tidak ada ayah. Tapi setelah Rasul berikrar secara terang-terangan kerasulannya, 180 derajat menentang Rasul. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, Allah menyebut di dalam Al-Quran nama-nama laqab atau nama-nama bukan nama asli, menyebutkan bahwa setiap masa, setiap zaman akan ada orang-orang memiliki karakter seperti Abu Lahab, seperti Fir'aun. Fir'aun itu kekuasaannya luas, sehingga dia merasa bisa mengatur segala-galanya. Dan sekarang pun juga ada orang seperti itu. Dengan kekuasaannya dia atur sekehendak dirinya, dengan kekayaannya dia tentukan segala sesuatu. Nah, jadi sejarah itu selalu berubah. Ya penting teh ilmu tarikh teh dia. Jadi sangat penting ilmu tarikh itu.
bagaimana Rasul berdakwah. Ketika belum apa-apa, Rasul terbuka, langsung ditentang. 43 tahun disebut Rasul orang jujur, karena berdakwah terbuka disebut Rasul orang gila. Hilang semua ya, nama baik. Lamun aya nama aya undang-undang IT nya ITE teh ditewak teh urang kitu nya disebut Rasul gila. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian ini 2 menit lagi sampai jam 7:30 kan ya. Bapak Ibu, dalam dakwah, sekali lagi, dalam dakwah itu senantiasa ada tantangan dan rintangan ya. Jadi kalau tantangan dan rintangan, para mujahid menyebutkan itu adalah bumbu penyedap dakwah kita. Lamun dakwah orang lurus wae, hambar daging sayur mah. Ibu bapak tuang makan ya. Suka makan enggak? Halo, suka makan enggak? Suka. Dakwah mendapat rintangan menurut Ustadz Abu Rahman seperti makan ada sambalnya. Bu, makan aya sambalna. Raos teu? Raos. Atau sayur ada garamnya, enak ya. Tapi lamun ibu tuang teu aya sayur, teu aya, tidak ada garam, tidak ada sambal, aduh senasa hambar kayak gitu ya. Ibu ya. Sehingga biar lebih nikmat selera makan kita, nya aya sambalna sagedi, aya uyahna sagedi. Tapi tong seueur teuing uyahna. Tong seueur teuing sambalna. Naha lamun seueur teuing sambalna bakal kumaha tuangna? Muncrut. Nyata. Muncrut. Ketika Rasul dakwah di Mekah, sulitnya luar biasa. Teungeunah ieu sambal hungkul. Apa yang Rasul lakukan? Hijrah. Kemana hijrah? Ke Madinah. Jangan diam di situ aja. Kalau seandainya dakwah kita ditentang, pindah saja. Kenapa? Itu lebih manfaat. Nah, kalau terus saja makan sambal, pencernaan yang didapat. Itu ya Bu ya. Ibu Bapak paham tidak? Keraku habitus apa ya? Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu poinnya satu, dalam berdakwah itu akan selalu ada rintangan. Ya. Tapi walaupun demikian, dakwah itu adalah profesi yang mulia. Kenapa dakwah itu profesi yang mulia? Karena profesi itu adalah profesi warisan para nabi dan ulama. Jadi profesi ulama, profesi para nabi diwariskan kepada para dai. Mulia kan? Ya. Kedua, Bapak Ibu, Al-Quran menyebutkan Abu Lahab. Tidak disebutkan nama sesungguhnya, karena orang-orang yang karakter Abu Lahab akan senantiasa ada di setiap zaman. Ya, akan senantiasa ada. Bagaimana kita sikapnya? Maka sikap kita harus bagaimana Rasul menghadapi Abu Lahab. Seperti itu. Bagaimana Nabi Musa menghadapi Firaun. Ya Bapak Ibu ya. Segitu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, wabil khusus bagi saya, umumnya buat ibu bapak sekalian. Subhanakallahumma la ilaha illa anta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.